وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Masih di kitab i'tikaf dan ini akhir-akhir kitab i'tikaf. Insyaallah kajian kita sampai besok pagi mengkhatamkan kitab Al-I'tikaf dari kitab Al-Kafi insyaallah ta'ala. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadhina wa li walidayhi wa li walidina wa li masyaikhihi wa li jami'il ulama'i wal muslimin. Amin. قال المؤلف والإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى فصل وليس له أن يبول في المسجد في إناء لأن هذا يقبح ويفحش فوجب صيانة المسجد عنه كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله وإن أحسن. قال رحمه الله فصل walaysa lahu an yabula fil masjidi fi ina'in. Seseorang ketika dia i'tikaf maka tidak boleh untuk kencing di masjid dan di masjid kencing di wadah di dalam masjid. Nah, gitu maksudnya. Jadi menyediakan wadah baik plastik ya ataupun apalah wadahnya. Dia kencing di situ. Di area di tempat yang hukumnya hukum masjid seperti aula ini dan juga di teras, maka tidak boleh kencing di situ. Kemudian kalau dia mau kencing maka harus ke luar masjid. Maksudnya luar masjid di sini adalah luar yang hukum dengan masjid seperti kamar mandi. Ya. Kemudian di anna hadza yaqbuhu wa yafhush, karena hal seperti ini jelek dan keji melakukan ini di masjid. Fa wajaba siyanatul masjidi anhu, wajib menjaga masjid dari hal yang najis ini atau perbuatan seperti ini, kencing. Ya, kama dengan dalil juga ketika seorang badui datang ke masjidnya Nabi SAW kemudian malah dia kencing ya. Para sahabat itu mereka marah dan ingin menghajar badui itu. Nabi SAW melarang jangan lakukan itu. Larangan Nabi SAW agar jangan badui ini dihajar atau disergap atau misalnya bukan karena bolehnya kencing di masjid, bukan, tetapi karena menghindari madarat yang lebih besar. Melainkan hukum asal kencing di masjid tetap haram. Kalau itu enggak pakai wadah, bahkan langsung di lantai atau di tembok masjid. Maka yang lebih ringan dari itu diharamkan juga, yaitu membuat wadah untuk kencing di dalam masjid. Kama law arada an yabula fi ardihi thumma yaghsilah. Begitu juga kalau misalnya dia pengen kencing di bumi atau di lantai masjid kemudian dia mencucinya, itu tetap enggak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Baik. Kemudian wa in arada sallallahu alaikum qala al-muallif rahimahullah wa in arada al-fasda aw al-hijamata aw al-qay'a fi fa huwa kadzalik li'annahu iraqatu najasatin fa huwa kal-baul. Baik.
Wa in arada al-fasd aw al-hijama wal qayya fi. Kalau misalnya ada seorang mu'takif yang lagi i'tikaf, dia pengen fasdu, pengen bekam atau pengen muntah. Ada 3 perbuatan di sini. Entah dia pengen fasdu, ya fasdu mungkin antum tahu. Kemudian pengen bekam, ini tahu semua insyaallah, atau muntah di masjid. Fakadzalik, hukumnya sama. Ya, jangan seperti itu, hukumnya sama. Ya. Maksudnya hukumnya sama apa enggak boleh melakukan fasdu di masjid. Pertama, karena lagi i'tikaf, dan fasdu bukan amalan i'tikaf. Itu pertama. Yang kedua, li'annahu iraqatun najasah, disebabkan ini adalah mengalirkan najis. Ya. Jadi tidak boleh. Dan wallahi ini yang Anda dapatkan semalam. Anda semalam i'tikaf di Masjid Al-Ikhlas di daerah Cengkareng, daerah Dan Mogot. Ya. Walaupun subuhnya di sini Anda. Anda dapatkan ketika sampai di sana, dan itu di tadi malam, maksudnya tadi malam, kemarin malam, walaupun bukan di aula masjid, tapi di situ di bagian yang memang sehukum dengan hukum masjid, sedang ada fasdu di situ, dan lihat, masya Allah ini, ya kok melakukan ini gitu. Akhirnya di kajian i'tikaf itu, kajian mulai jam 1 pagi sampai jam 2 kajiannya. Nah itu Anda sampaikan fikih i'tikaf. Ini tidak boleh. Kalau antum menganggap tempat tersebut bagian dari masjid, maka antum mengalirkan darah di situ, dan itu tidak boleh karena darah yang mengalir itu najis. Maka tidak boleh melakukan itu. Itu pertama, dan najisnya juga antum i'tikaf. Dan fasdu atau bekam bukan amalan i'tikaf. Ya, Anda nasihatin begitu jemaah semuanya, karena si pembekam ini memberikan statement candaan, Ustaz kalau misalnya Anda fasdu di malam Lailatul Qadar kayak gini misalnya, 1 fasdu senilai dengan 1000 fasdu. Ya, apa dalilnya? Apa dalilnya? Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ya subhanallah. Ya berarti kalau antum membekam orang lagi i'tikaf di malam Lailatul Qadar, antum bekam orang, pahalanya senilai dengan 1000 kali ngebekam orang. Lah ini bikin syariat sendiri kata ana. Enggak bisa. Lagi pula ini enggak boleh gitu loh. Jadi fasdu, bekam, dan muntah. Muntah ada 2 macam. Ada muntah yang muntahannya itu dari segi zat muntahannya, ada muntah yang muntahannya masih brand new gitu loh. Ya maksudnya masih berupa makanan yang tadi dia makan, masih berbentuk seperti yang tadi dia makan. Maka yang seperti ini tidak najis. Nah, adapun qai atau muntah yang sudah busuk ya, baunya gitu kan, seperti itu udah berubah bentuknya, maka ini dihukumi najis. Makanya dikatakan di sini li'annahu yaraqatun najasa. Kalau antum memuntah jangan di masjid, walaupun antum sediakan plastik, keluar nggak apa-apa, keluar. Ya keluar di sini entah ke kamar mandi atau ke tempat wudu atau keluar di tempat yang hukumnya hukum masjid. Ya mungkin kalau sini di parkiran atau mungkin di sawah-sawah itu, tumbuhan-tumbuhan itu nggak apa-apa. Ya, karena potensinya muntah itu khawatirnya itu najis gitu loh. Dan kata Ibnu Qudamah ini iraqatun najasah, mengalirkan najis. Maka ini nggak boleh, walaupun pakai wadah. Dan itu bukan hal yang darurat dilakukan di masjid. Ya, jadi dari semua najis-najis itu nggak boleh di masjid kecuali mungkin 1 hal atau mungkin 2. 1 hal yaitu perempuan yang terkena atau mengalami istihadah, nanti akan ada insyaallah. Atau yang kedua, anak kecil yang pakai pampers. Ya, perempuan yang mengalami istihadah pakai pampers, pembalut mungkin ya,
atau mungkin pakai hal lain, atau anak kecil, bayi gitu. Maka anak kecil yang masih suka ngompol itu nggak boleh di masjid. Jangan di masjid, taruh masjid. Potensinya apa? Menajiskan lantai atau apalagi karpet, gitu kan. Taib. Kemudian fahuwa kal baul, itu seperti kencing, maka nggak boleh. Taib, lanjut. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa in da'at ila dhalika darurah kharaja minal masjidi fa fa'alah kama yakhruju li hajatil insan wa in istaghna anhu falaysa lahu fi'luh. Nah, ini soal fasdu dan bekam ketika i'tikaf. Ketika i'tikaf, orang kalau misalnya memang darurat dia harus bekam. Misalnya ada orang i'tikaf 10 hari terakhir ini dia betul-betul full. Namun di hari kesekian masuk angin, rumah jauh, istri jauh. Kemudian mengundang pembekam. Karena saya butuh bekam ini supaya lebih segar dan bisa lebih enak istirahatnya, supaya malamnya bisa qiyamul lail. Maka ini kan ada darurah atau hajat. Kharaja minal masjidi fa fa'alah. Kalau dia mau itu, maka dia keluar dulu dari masjid. Keluar dari hukum masjid. Ya, mungkin kalau di muhsinin berarti ke kamar itu kalau memang mau. Atau mungkin ke bawah kanopi yang sebelah sana. Atau masuk ke dalam mobil jenazah sekalian, ya, biar enggak kelihatan, ya. Nah, itu boleh kalau memang ada hajat. Jadi apa hukum berbekam ketika i'tikaf? Ini enggak bisa dikatakan haram, enggak bisa dikatakan boleh gitu aja. Dilihat dia butuh enggak. Adapun kalau dia enggak ada apa-apa, enggak ada kebutuhan apa-apa, enggak usah. Maka dikatakan di sini wa in istaghna anhu falaysa lahu fi'lu. Kalau misalnya dia enggak merasa butuh dengan itu, maka tidak boleh melakukan bekam atau fasdu. Ya, bekam atau fasdu enggak boleh. Karena iraqatun najasah, dan itu bukan hal amalan dalam i'tikaf. Jadi berbekam bukan amalan i'tikaf, ya. Taib. Kemudian Assalamualaikum. Qala rahimahullah, walil mustahadati al-i'tikafu wa tahtarizu bima yamna'u talwithal masjid lima rawat Aisyah radhiyallahu anha qalat i'takafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. i'tikafat atau apa? Iya, i'tikafat. Imra'atun, ya, sahih, ahsant. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد امرأة من نسائه فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي أخرجه البخاري ولأن هذا لا يمنع الصلاة فلم يمنع الاعتكاف بخلاف ما قبله. أحسنت. وللمستحاضة الاعتكاف. Perempuan yang terkena istihadah itu boleh i'tikaf. Apa maksudnya istihadah? Istihadah itu ada beberapa kemungkinan, ya kawan. Pertama, istihadah adalah darah yang pasti istihadah itu darah keluar karena penyakit gitu loh. Bisa ada beberapa kemungkinan. Pertama, keluar melebihi waktu normal haid dia. Ya. Atau keluar melebihi waktu nifas 40 hari, atau darah yang keluar begitu saja di luar masa haid, maka ini semua darah istihadah. Ini semua darah istihadah. Maka kalau misal istri antum sudah lewat 40 hari nifas tapi masih juga keluar darah, maka darah tersebut darah istihadah, boleh untuk i'tikaf di masjid. Loh, kok boleh? Bukannya masih keluar darah ya, bukannya najis ya, dan seterusnya. Pertanyaan itu, wa tahtarizu bima yamna'u talwithal masjid. Maka ada usaha di perempuan ini untuk menjaga dirinya dari mengotori dan mengkontaminasikan masjid. Ya, kalau dalam riwayat Aisyah begini. Kata Aisyah, i'tikafat ma Rasulullah SAW imra'atun min nisa'ih. Ada seorang istrinya Nabi SAW, salah satu istri Nabi SAW itu i'tikaf.
Fakanat taral humratas was-sufrah, dan melihat di kemaluannya ada darah merah dan kekuningan. Artinya ini bukan darah haid, darah istihadah. Wa rubbama wada'na, atau di situ juga wada'at at-tast tahtaha wa hiya tusalli. Dan sepertinya istri Nabi ini menaruh baskom di bawah kemaluannya, ditaruh baskom atau semisalnya ya di lantai masjid. Kayak kalau berdiri takutnya netes ke bawah. Dahulu ya nggak ada, ya maaf ya, dahulu nggak ada celana dalam, apalagi pampers atau pembalut nggak ada. Ya, jadi adanya apa? Adanya imma pakai kapas atau semisal itu, ditaruh di kemaluan atau dibiarkan begitu saja, dan kalau mau netes tetesnya ke baskom. Itu dulu seperti itu. Lebih sulit masalah. Sekarang lebih mudah. Maka dalil ini menunjukkan bahwa perempuan istihadah boleh i'tikaf. Tapi perempuan haid enggak boleh i'tikaf. Karena wajib mandi. Karena dalam keadaan tidak suci, dan kalaupun selesai haid wajib mandi dulu. Perempuan nifas juga tidak boleh i'tikaf. Baik, kemudian alasan lainnya, wali anna hadza la yamna'u shalah. Durasi istihadah atau darah istihadah tidak mencegah salat. Falam yamna' al-i'tikaf. Apa yang tidak mencegah salat maka tidak mencegah i'tikaf. Orang yang sah salatnya maka sah i'tikafnya. Orang yang wajib salat maka boleh beriktikaf. Makanya perempuan yang haid tidak sah salatnya, maka tidak sah i'tikafnya. Perempuan yang nifas tidak sah salatnya, maka tidak sah juga i'tikafnya. Manusia yang junub tidak sah salatnya, maka tidak pula sah i'tikafnya. Maka siapa yang sah salatnya, sah i'tikafnya. Perempuan yang keluar darah istihadah, bukan haid, istihadah, dia sah kalau dia salat, bahkan wajib salat. Ya, taib. Fasal baru insyaallah. Sallallahu alaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun wa yajuzu lil mu'takifil aklu fil masjid wa yad'u sufratan aw ghayraha yasqutu 'alayha ma yaqa'u minhu kay la yatalawwath al-masjid. Baik, ahsant. Qala rahimahullah, fasl wa yajuzu lil mu'takifi al-aklu fil masjid. Boleh bagi orang beriktikaf untuk makan di masjid. Di area hukum masjid ini, entah aula atau mungkin di teras, boleh. Namun di sini katakan oleh Ibnu Qudamah, wa yad'u sufratan aw ghairaha yasqutu 'alaiha ma yaqa'u minhu. Tapi sebaiknya dia taruh sufrah. Apa ya? Entah, kalau sekarang tuh kayak plastik, kayak wadah gitu ya. Plastik. Ya. Untuk apa? Kalau dia makan kan berjatuhan itu enggak ke lantai masjid atau ke karpet masjid, melainkan ke sufrohnya ini, wadahnya ini, baik dari plastik atau lainnya. Ya, kemudian kaila yatalawwath al-masjid, supaya masjid tidak terkotori. Ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi DKM atau pengurus masjid untuk mempunyai peraturan agar tidak terjadi talwis atau talwis itu kontaminasi, pengotoran terhadap masjid. Ya, hanya saja begini, kan kadang di sini nggak dilarang untuk tidur di masjid ya. Ketika sholat misalnya nggak ada, boleh tidur di masjid, karena apalagi tadi i'tikaf pada tidur di masjid semua. Ada suatu masjid di daerah Cinere, ya, anak kajian rutin di sana, yang pada tahun lalu ketika anak isi kajian di sana untuk i'tikaf, bukan kajian dan juga sholat tarawih, maka anda dapatkan ibaratnya sama kayak gini nih. Ini aula teras selasar yang ubinya sepadan dengan ini, nyambung dengan ini. Kemudian itu kan ada parkiran tuh. Nah, di sana itu bukan parkiran, cuman lahan kosong gitu aja, seperti itu kosong kayak gitu aja. Anda dapatkan pas malam ke sana,
I'tikaf orang-orang ada beberapa tenda di situ. Ada beberapa tenda di situ. Maka ana mempertanyakan sebenarnya, cuman ya udah terlanjur. Jadi tenda-tenda orang-orang yang i'tikaf itu di situ kok. Kemudian baru ana nasihati beberapa bulan belakangan supaya jangan lagi terjadi seperti itu di Ramadan kali ini. Alasan kenapa ada tenda di situ, padahal ana katakan kalau antum tidur di tenda itu antum keluar dari area i'tikaf. Berarti antum sama dengan membatalkan i'tikaf. Tercengang mereka. Wah, maksudnya iya. Coba antum sholat nggak di situ? Ada nggak di situ sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid di situ? Itu nggak ada, bukan tempat sholat. Sebenarnya i'tikaf harus di masjid, di tempat yang hukum masjid. Ya. Kenapa harus ada tenda-tenda di situ? Ini beberapa masjid seperti itu, ikhwan. Alasannya apa? Supaya jemaah tidak tidur di aula masjid. Kenapa nggak boleh? Ya takutnya ngotorin, nanti ngiler atau apa. Subhanallah, mereka belum tahu jemaah muslimin. Ya, mereka belum tahu jemaah muslim gimana mereka bergelimpangan tidur sampai ketua DKM-nya sampai kroco-kroconya semua. Iya. Jangan takut dengan iler gitu misalnya. Ya. Takutnya ngiler nanti bau dan seterusnya. Wah, belum tahu dia. Kalau dia ngelihat muhsinin, Masya Allah mungkin menjadi teladan untuk mereka. Penuh gitu, pada pepes semua gitu. Gak ada yang kencing, gak ada yang ngompol. Yang ngiler mungkin ada, cuman insya Allah minor lah. Jangan sampai karena takut iler orang, kemudian kita apa? Keluar dari area i'tikaf. Mungkin bisa dibuat peraturan bagi yang ingin tidur sediakan matras atau apalah gitu, sarung atau apa yang bisa menghalangi antara ilernya dengan karpet wakaf, gitu kan? Ya nggak apa-apa kayak gitu. Nah, tapi mereka ya sayangnya seperti itu. Jadi demi menghindari iler, artinya keluar dari masjid, keluar dari area hukum masjid. Ya, jadi boleh DKM untuk menerapkan peraturan. Kapan ya terakhir? Tadi malam di Masjid Al-Ikhlas juga klausul gede untuk menjaga kebaikan masjid, dilarang tidur-tiduran di masjid. Ternyata semua yang i'tikaf pada tidur semua di situ. Anak aja datang semua lagi pada ngorok jumhur itu. Ternyata yang dilarang tidur-tiduran, adapun tidur tidak dilarang. Ya. Tidur di masjid enggak apa-apa ya, ikhwan, sebenarnya. Beneran. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma suatu kali beliau itu minta kepada Allah, pengen dimimpikan sesuatu gitu, apa isyarat gitu dari Allah. Dan kita boleh minta kepada Allah Ta'ala, mungkin lagi gundah lagi apa, ya Allah berilah isyarat melalui mimpi, itu boleh. Istikharah, minta ya Allah berilah isyarat melalui mimpi atau melalui hal lainnya, itu boleh. Abdullah bin Umar pernah melakukannya. Kemudian beliau pun akhirnya tidur di masjid. Dan di masjid lepas beliau tidur, beliau mimpi seperti yang mungkin beliau inginkan. Ini menunjukkan bahwa saya tidur di masjid ini dilakukan oleh para salaf, para sahabat. Ya. Memang ketika itu enggak pakai karpet, jadi kalau iler langsung tumpah ke bumi. Bisa langsung dikubur mungkin, ya mungkin. Tetapi ya jangan takutlah dengan iler. Seberapa sih iler? Insya Allah ada kok air freshener atau parfum yang bisa menutupi bau iler itu. Ya begitu ya. Insya Allah di Muhsinin, saking muhsininnya Masjid Muhsinin semua boleh ya. Jadi boleh tidur silahkan, alhamdulillah. Jadi feel free ya, alhamdulillah. Kemudian wa yaghsilu yadahu. Assalamualaikum. Qala rahimahullah wa yaghsilu yadahu fi tasdin liyafrugha kharijal masjid wa la yajuzu lahu al-khuruju li ghasli yadihi li'annahu khurujun lima lahu minhu bud. Nah, kemudian di sini katakan oleh Ibnu Qudamah wa yaghsilu yadahu fi tasdin liyufarragh atau disuruh liyafrugh kharijal masjid. Boleh seorang mu'takif, orang yang i'tikaf, mencuci tangannya tapi di baskom. Baskom bersih air, dia cuci tangannya gitu. Setelah mungkin dia selesai makan,
tapi nyucinya ini boleh di kharijal masjid. Atau di sini supaya di sini di baskom, namun baskomnya itu di luar masjid. Adapun tubuhnya di masjid. Paham enggak maksudnya? Gini, setelah ini kan wala yajuzu lahul khuruju li ghusli yadihi. Tapi enggak boleh dia keluar dari hukum masjid, keluar dari bangunan masjid hanya untuk mencuci tangan. Bisa enggak dibedain di sini? Jadi kalau misalnya ada baskom, dan baskom itu ibaratnya di sendal, tempat-tempat sendal itu, atau keran gitu, tempat-tempat sendal itu, antum tubuh masih di area masjid, tapi tangan di luar area masjid, itu boleh. Yang enggak dibolehin di sini adalah keluar dari hukum masjid untuk mencuci tangan. Tapi pendapat ini pendapat yang susah untuk diterapkan. Pendapat yang susah untuk diterapkan. Dengan alasan bahwasanya di annahu khurujun lima lahu min hubud. Dengan alasan jangan keluar ke tempat wudu untuk cuci tangan doang. Karena namanya cuci tangan itu hal yang sebenarnya antum bisa punya solusinya. Enggak harus ke tempat wudu, enggak. Ini untuk tasawurnya untuk zaman sekarang dengan bentuk masjid itu susah. Dengan bentuk masjid sekarang itu susah. Maka wallahu alam ini tidak terpakai untuk sekarang. Sehingga kalau antum mau cuci tangan, fadl. Dan cuci tangan itu merupakan hajat, baik dulu atau sekarang. Merupakan hajat. Selama memang antum butuh cuci tangan, antum butuh wudu. Kalau wudu itu jelas hajat. Cuci tangan karena tadi habis makan, ya, makannya pakai tangan, ya maksudnya enggak pakai sendok, maka ini merupakan hajat untuk mencucinya supaya meneruskan i'tikaf dalam keadaan tangan itu enak, ya begitu. Jadi enggak apa-apa insyaallah. Ya, jadi di sini kan ada tempat wudu wanita. Nah, tempat wudu ini bukan hukum masjid. Tempat wudu wanita juga bukan hukum masjid. Kalau di sini kan lebih tertutup tuh, antum situ, masuk situ tertutup. Itu bukan masjid. Maka antum tidak sholat tahiyatul masjid di situ. Ya, tapi antum boleh cuci tangan atau wudu di situ. Atau cuci muka di situ. Cuci muka pun boleh keluar gitu karena apa? Hajat. Antum misalnya udah ngantuk, mau i'tikaf baca Quran udah mulai ngantuk, keluar ke tempat wudu cuci muka. Enggak masalah karena itu hajat dan itu merupakan kebutuhan untuk i'tikaf. Baik, lanjut. Sallallahu alaikum qala rahimahullah walahu an yatanadhdhafa. Ini walahu an yatanadhdhaf ini nanti ke sesi kedua ya insyaallah. Jadi sesi kedua walahu an yatanadhdhaf. Sallallahu alaikum qala rahimahullah walahu an yatanadhdhafa wa yurajjila sya'rahu wa yaghsilah. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu wa huwa mu'takif. Taib walahu an yatanadhdhaf. Boleh seorang yang beriktikaf untuk membersihkan diri. Tanadhdhuf, membersihkan diri. Ya. Tanadhdhuf ini masuk banyak hal seperti mungkin bisa juga gunting kuku dan kemudian apa lagi? Mungkin pakai apa namanya? Pembersih muka ya. Apa sih? Namanya itu pembersih muka atau apa tuh? Giniin yang diginiin terus nanti keluar coklat-coklatnya itu lah. Itu apa sih namanya? Facial lotion atau apalah gitu. Jadi diginiin ya, biar kelihatan kinclong gitu loh. Itu tanadhdhuf seperti itu boleh. Wa yurajjila sya'rah, menyisir rambut juga boleh. Wa yaghsilah, dan mencuci rambutnya juga boleh. Karena Nabi SAW kana yaf'aluhu wa huwa mu'takif. Nabi SAW melakukannya ketika beliau beriktikaf. Baik, lanjut. Qala rahimahullah walahu an yatatayyaba wa yalbasa rafi'a thiyab lianna hadhihi ibadatun la tuharrimu libas fala tahrumu dhalika kas-shaum walahu an walahu an yatatayyab. Boleh bagi orang yang i'tikaf
untuk pakai wewangian. Apalagi kalau itu membuatnya lebih semangat untuk i'tikaf atau semangat untuk baca Quran, maka itu bagus. Wa yalbasa rafi'ath thiyab. Boleh orang yang beriktikaf memakai pakaian, entah di sini ada menerjemahkan atau tafsirin rafi'ath thiyab, yaitu pakaian yang tinggi kadarnya. Sepertinya itu maknanya. Apakah sepertinya itu makna rafi'ath thiyab, maksudnya rafi'ul qadar, yang ditinggikan kadarnya, yaitu pakaian yang mewah dan semisalnya. Lianna hadhihi ibadah, karena ini adalah ibadah la tuharrimul libas atau lubs, ibadah tidak mencegah atau tidak mengharamkan pakaian apapun. Ya, taib. Enggak masalah, fadhal. Sallallahu alaihi qala rahimahullah wa lahu an yatazawwaja wa yashhada nikaha lidzalik. Taib. Walahu an yatazawwaja wa yashhada nikaha lidzalik. Masyaallah. Orang yang lagi i'tikaf boleh nikah. Ya subhanallah. Antum lagi i'tikaf nikah. Boleh. Enggak? Gimana? Bisa enggak? Mungkin ada yang mengamalkan di sini, mungkin menjadi contoh mungkin. Ya jangan ana lagi. Coba, ayo. Gimana? Antum lagi i'tikaf melakukan akad nikah. Tergambar gak di belakang antum? Kok aneh sih tergambar karena udah berpengalaman mungkin, jadi nikah, lagi i'tikaf nikah, sah, beneran. Itu perempuan bukan di sini, akhwat? Hah? Misalnya i'tikaf, kan i'tikaf kadang ada akhwatnya. Taib ternyata bertemu antara fulan dan fulana ini berjodoh lah, atau berjanji kita nikah pas i'tikaf ya. Subhanallah, ajaib ya. Kemudian pas i'tikaf akhirnya diadakan pernikahan, ada walinya, saksi 2, penghulu datang juga, pencatatan buku nikah dan seterusnya. Misalnya, maka ini sah, boleh, bukan munkar. Ya. Tadi di sini ada mejanya, ya. Ada ikhwannya yang mau nikah, terus depannya seberangnya ada wali akhwatnya, wali istrinya. Ada 2 saksi, ada penghulu, ya, salaman. Ya. Isyhadu bi annahu khair. Ini mati orang-orang ini. Enggak, sah. Beneran sah nikahnya. Kadang-kadang ada kejadian i'tikaf itu jodoh datang pas i'tikaf. Ya. Ada kisah di Masjid Hijau. Tahun 2019 atau 2018 saya lupa. 2019 sepertinya atau sekitar 2019. Jadi akhwat ini memang, dan anak kenal akhwatnya, sudah lama pengen nyari janda, sudah lama pengen nyari jodoh ya, karena beban hidupnya dan seterusnya, pengen nyari jodoh dan siap untuk dipoligami dan seterusnya. Akhirnya si akhwat ini suatu ketika ada hajat i'tikaf di Masjid Hijau. Udah hajat, pas di Masjid Hijau ada suatu hajat, terus ke salah satu panitia, cari panitia, dapat panitia ikhwan, ketua panitia bahkan. Ketemu, ya, qadarullah, di situ mulai tumbuh. Si panitia ini udah punya istri, dan beliau istrinya sakit-sakitan dan butuh istri lagi, gitu kan. Maka ternyata mulai dari situlah akhirnya jadilah habis itu nikah di Masjid Hijau. Ya, orang Masjid Hijau ada seperti itu untuk istri yang kedua akhirnya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Tetapi kalau dari awal i'tikaf supaya dapat jodoh, ini tidak baik gitu loh. Kalau memang niatnya gitu, maka berarti dia seperti hadis Nabi SAW. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha
aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang siapa yang hijrahnya untuk dunia dapatin atau perempuan yang pengen nikahin, maka segitu nilai hijrahnya. I'tikaf pun begitu. Kalau antum i'tikaf karena memang murni atau dominan niatan supaya dapat bagian dari dunia, mungkin i'tikafnya diterima pahalanya, tetapi kecil. Dan mungkin doanya dikabulkan tentang dunia itu, tapi kecil. Ya. Jadi boleh menikah wa yashhadan nikah lidzalik, dan boleh menjadi saksi nikah ketika lagi i'tikaf. Dan ini nikah online misalnya. Sebagian ulama membolehkan pernikahan secara live online selama itu mautsuk, yaitu dipercaya. Dan itu pendapat yang ana lebih condong padanya, tetapi tetap kalau bisa jangan. Ya. Itu bisa terjadi nikah secara online. Antum pakai apa? Pakai Zoom atau Google Meet atau dulu apa namanya Skype ya, atau seperti itu. Ya. Jadi ada calon mertuanya, calon mantunya, saksi juga ada nanti. Ya, pakai laptop aja. Nah, ketika lagi i'tikaf dia pun nikah. Akhwatnya ada di Bondowoso, dianya ada di Muhsinin. Live. Malam-malam i'tikaf, kemudian disaksikan oleh beberapa ikhwan. Maka ini boleh, sah. Memang nikah bukan amalan i'tikaf, tetapi tidak berarti tidak boleh. Ya boleh, sah-sah aja. Makanya kata sini walahu, yaitu lahu di sini boleh. Tapi kemudian sallallahu alaihi qala rahimahullah walahu an yuhadditha ghairahu wa ya'mura bihajatihi. Lima rawat Safiyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mu'takifan fa ataituhu azuruhu laylan fahaddathtuhu thumma qumtu lianqaliba faqama ma'i liyaqlibani. Muttafaqun alaihi. Walahu an yuhadditha ghairahu, orang yang lagi i'tikaf boleh ngajak ngobrol orang lain sesama ahli i'tikaf, boleh. Wa ya'mur bihajatihi, dan boleh memerintahkan sesuatu sesuai dengan hajatnya dia, boleh. Lima rawat Safiyah, sebagian diriwayatkan oleh Safiyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW kana mu'takifa, pernah suatu ketika i'tikaf, fa ataituhu azurhu laila, maka aku mendatangi Rasulullah dan aku ziarahi Rasulullah pada malam hari. Fa haddathtuhu, maka aku ajak beliau berbicara. Ini menunjukkan sebenarnya orang yang i'tikaf boleh istri datang ke masjid untuk ngunjungin temu kangen, boleh, nggak masalah. Terus ngajak ngobrol, itu yang dilakukan Safiyah sama Rasulullah SAW, boleh. Ya, dan itu malam hari, boleh. Ya, jadi kalau teman-teman yang di sini orang wahana, yang wahana, suami lagi i'tikaf, mungkin malam jam 11 misal datang istrinya, ya untuk mungkin ngobrol atau apa, ini nggak masalah. Tidak masalah sama sekali, ya. Apalagi insya Allah di wahana ini aman gitu, nggak ada fitnah, nggak masalah. Fahaddathtuhu, maka aku pun ngajak bicara Rasulullah SAW. Thumma qumtu fanqalabtu, kemudian aku pun berdiri. Jadi ngajak ngobrol tuh sampai duduk bareng gitu lah sama Rasulullah SAW. Cuman Rasulullah masih di tempat i'tikaf. Artinya ibaratnya kalau misalnya di Muhsinin, antum di teras selasar dan istri antum datang duduk berdua di ujung selasar itu, ngobrol, ya ngobrol biasa gitu. Kalau bisa jangan tentang dunia, ngobrol biasa aja. Kemudian aku pun berdiri, fanqalabtu, dan aku pun berbalik gitu pengen pulang. Faqama ma'i liyaqlibat, di sini faqama ma'i liyaqlibani, kan? Di sini apa bacanya? Enggak ada harokat. Faqama ma'i liyaqlibani gitu ya. Enggak ada harokat ya. Maka di sini maksudnya ketika Safiyah berdiri dan balik badan pengen pulang, assalamualaikum gitu kan, maka Rasulullah juga berdiri bersamaku, liyaqlibani, maksudnya untuk pulang bareng. Artinya Rasulullah SAW nganterin ke rumah, maka boleh. Istri antum datang ngajak ngobrol, terus pas pulang antum anterin istri antum ke rumah, itu boleh. Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Begitu. Kalau memang mungkin antum khawatir
kesian nih pulang ke rumah sendiri takut ada apa-apa, fadl anterin nggak apa-apa. Pakai motor atau jalan berdua nggak masalah. Ya habis sampai rumah ya balik lagi kemari. Jangan bablas sampai ke rumah. Ya kancelep di rumah ya jangan. Ya tapi kalau kancelep di rumah juga nggak apa-apa, tapi batal iktikafnya gitu. Kancelep tahu nggak kancelep? Ada orang Betawi nggak sih kancelep? Kancelep itu kancelep tahu kancelep? Nggak tahu tuh. Betawi pinggiran. Kancelep itu kebawa arus gitu loh, tuh kancelep tuh namanya tuh. Kayak ikut gitu loh kancelep. Keterusan, kebablasan, nah itu kancelep. Ya, kayak misalnya anak kecil izin main udah 2 jam, ya kancelep dah tuh anak. Itu maksudnya kancelep, ya kebablasan gitu.